Pengen ngajakin Liners untuk inget-inget di antara teman-teman kita siapa sih sebenarnya yang drama queen atau bahkan jangan-jangan kita sendiri. Tapi kalau misalnya berteman sama Disti, ini kita udah berteman cukup lama. Dia nggak ada tanda-tanda jadi drama queen. Orangnya simple, ya kan? Orangnya manly. Manly, ya elah. Tomboy, jadi nggak ribet. Oke. Tapi aku mungkin belum tunjukin sisi-sisi ke drama queenannya aku. Tapi nggak gitu ada. kan ya. Nggak ada sih ya, So far belum nggak ya. ada, iya. Dulu sih kayaknya pernah tuh ngalamin hal-hal seperti ini. Yang sebenarnya kalau kita bilang bahasa kerennya, itu adalah histrionic personality disorder. Apa? Histrionic personality disorder. Oke. Itulah si drama queen tadi tuh. Jadi Oke. biasanya mereka ini seneng bikin atau nyari perhatian gitu kan ya. Tapi lingkungannya tuh jadi kebawa ikutan gemes, sebel, dan Tapi kamu akhirnya tahu nggak merusak sih, lingkungan. kadang-kadang mereka nggak sadar dan walaupun sebenarnya kecenderungan cari perhatian ini bisa kok sebenarnya disembuhkan ya kan, asalkan ditangani oleh ahlinya. Nah ini nggak cuma buat kebaikan si penderita, tapi juga demi kewarasan lingkungan sosial di sekitarnya. Ini bisa disembuhkan, orang bisa disadarkan dikarenakan drama queen itu adalah gangguan psikologis tadi. Oke, coba kita lihat ya seperti apa sih proses penyembuhannya, dan kita juga untuk mengetahui jangan-jangan kita salah satu dari drama queen tersebut dalam tayangan berikut. Kamu belum tahu aja, Ro. Inliners, siapa nih yang punya teman yang cenderung menunjukkan sifat drama queen atau drama king kali ya kalau dia laki? Itu loh Inliners, seseorang yang senjata utamanya selalu bersikap berlebihan setiap kali berhadapan dengan sebuah situasi, alias lebay dan selalu cari perhatian setiap ada kesempatan. Kalau cari perhatiannya terbilang normal sih masih bisa ditolerir ya. Tapi akan jadi masalah kalau tindakannya semakin ekstrim, seperti manipulasi dan mengarang cerita yang tidak sesuai kenyataan atau memaksa orang lain mengikuti keinginannya. Wah, ini sih sudah mengganggu ya, bahkan berbahaya dan tergolong toxic inliner. Nah, coba kita dengar nih pengalaman Siti Khalifah yang dulunya pernah menjadi seorang drama queen. Siti lahir sebagai anak bungsu dan orang tuanya sibuk bekerja, sehingga ia mengaku sempat merasa kesepian dan kurang perhatian. Buntutnya, ia sering melampiaskan emosi dengan cara yang tidak tepat. Yang merugikan mungkin dampaknya ke teman-teman mungkin ya. Mereka yang nggak tahu ketika saya sedang mudik, kena imbasnya, kena omel saya, kena ocehan saya, atau mungkin saya tiba-tiba nangis sehingga mereka heran ini kenapa ya. Wah, untungnya Siti kini sudah mampu mengontrol dirinya sendiri karena ia sadar sikapnya merugikan orang lain. Apalagi ia bisa bekerja sesuai dengan passion sebagai tenaga pendidik laboratorium sehingga emosinya pun semakin stabil. Nah, Inliner, secara psikologis drama queen didiagnosis sebagai histrionic personality disorder alias kelainan terbentuknya pribadi seseorang. Secara umum, seorang drama queen sangat membutuhkan perhatian untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ingin selalu didukung segala pendapatnya, ingin selalu diberikan kata iya atau dituruti kemauannya seperti itu. Atau misalnya biasanya orang-orang drama queen adalah orang-orang yang pengen dapat perhatian banyak dari orang-orang sekitarnya, dari teman-temannya, dari pasangannya, dari keluarganya. Nah, kalau tidak mau mendapatkan perhatian tersebut, maka mereka akan mencari cara lain untuk mendapatkan perhatian. Nah, kita juga perlu introspeksi nih Inliners. Jangan-jangan kita juga termasuk drama queen. Kenali sikap dan cara kita mengekspresikan diri. Nah, kalau ada yang salah, jangan ragu untuk berubah. Lalu, selalu berpikir sebelum bertindak. Bila suatu hal tidak membawa kebaikan, ya nggak usah dilakukan. Kita juga bisa menerapi diri sendiri dengan cara menulis jurnal. Tuliskan semua hal yang membuat kita tidak tenang, sehingga keresahan kita tidak merugikan orang lain. Nah, salah satu ciri drama queen adalah berbicara dengan suara kencang demi mendapatkan perhatian. Jadi, kontrol volume suara kita saat berbicara, sehingga otomatis emosi pun akan ikut turun. Karena kalaupun kita kasih tahu, biasanya orang-orang drama ini tidak sadar dan malah menjadi makin drama. Gimana nih Inliners? Jadi Anda dan saya termasuk drama queen atau korban drama queen nih? Tapi aku jadi inget sih pada waktu SMA dulu ada satu adik kelas sebenarnya cewek yang dia tuh kayaknya sih suka banget tapi aku cuekin. Nah suatu saat dia masuk rumah sakit
dan teman-teman deketku pada ngabarin kalau dia masuk rumah sakit dan Rory pokoknya harus datang ke situ menjenguk dia. Dan ternyata kenapa dia masuk rumah sakit? Karena dia konsum obat-obatan sengaja dia pengen bunuh diri. Terlalu banyak gitu kasihan. untuk mencari perhatian Iya, benar. agar aku kesana. Iya, dan kamu akhirnya aku datang kesana ya? menjenguk gitu. Setelah beberapa hari setelah aku jenguk sampai 2 kali, ya udah kemudian akhirnya dia sembuh.